Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Jan Adam serta keluarga, Bapak Ustadz Sulaiman serta anaknya tercinta, ibu-ibu semua yang alhamdulillah kelihatannya luar biasa. Dilihat dari mukanya masih kayak 20-an semua ya. Alhamdulillah. Kalau berada di suasana pantai ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita kirimkan berjunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada dalam suasana yang lain daripada yang lain. Dan sepertinya ini adalah pengajian perdana setelah pandemi ya. Iya, alhamdulillah. Kita mulai di tempat ini insya Allah, dan mudah-mudahan seterusnya kita sudah bisa bertatap muka, bertemu langsung dalam suasana silaturahim dan pengajian. Dan spesial pada pagi hari ini karena kita berada di Pantai Bosowa. Alhamdulillah. Jadi untuk Cengho ini kedua kalinya kita pakai. Pekan yang lalu kita bersama dengan anak-anak dan yang lainnya kita adakan pengajian di sini. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini yang akan membawakan kajian adalah guru kita Imam Besar Masjid Muhammad Cengho, Bapak Ustadz Agus Ramdhani. Ya, alhamdulillah beliau juga sudah ada di antara kita. Jadi untuk menghargai waktu, saya kira segera kita mulai acara ini. Nah, insya Allah setelah selesai ini acara bebas ya, mau nyemplung ke laut terserah. Penting sudah di pengajian, karena ini intinya acara kita pada pagi hari ini. Dan Ustadz Sulaiman ini sudah mulai dari 1 jam yang lalu. Mau lebih dari 1 jam, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kepada Ustadz guru kita Ustadz Agus Ramdhani kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al qalb. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Setelah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya, atas keagungan dan kebesaran kuasanya, atas kudrat serta irdatnya lah semata, di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka duduk bermajlis, mengkaji, menelaah 1 atau 2 daripada firman Allah yang tentu kita berharap semoga itu semua akan menjadikan kita semakin dekat dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selamanya terlimpah curahan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta kepada seluruh umatnya yang setia akan ajarannya hingga akhir zaman. Semoga pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita mampu untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengannya itu adalah merupakan wujud dan bukti kecintaan kita kepadanya.
Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hanya sekedar mengaku bahwa kita adalah bagian daripada umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita juga berdoa kepada Allah semoga kita kelak akan diakui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, dan kita akan mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf sekaligus mohon izin kepada para guru, para asatid, Pak Prof, begitu juga pada pagi hari ini sejatinya sama sekali bukan karena saya secara pribadi lebih memumpuni dalam materi yang akan kita kaji bersama, tetapi lebih tepatnya mari kita mengkaji dan menelaah. Maka pada pengajian kali ini betul-betul kita akan mengaji. Saya akan membacakan satu judul atau bagian dari bab yang tertulis dalam kitab Iqadhul Himam. Ini buku dikarang oleh Ibnu Ajibah, merupakan penjelasan daripada buku atau kitab Al-Hikam. Kitab ini cukup terkenal, dikarang oleh Ibnu Athaillah. Beliau terkenal dari satu sekian banyak ulama ahli sufi. Maka kalau kita menyebutkan kitab Al-Hikam, itu cenderung mindset orang bahwa oh itu rujukan orang-orang sufi. Tapi kita akan coba mengambil satu bab ya dari kitab Iqadhul Himam ini yang tentunya mungkin saja kita pernah mendengar atau justru kita pernah mengkaji. Maka nanti insya Allah terakhir kita akan sharing, ataupun mungkin juga di pertengahan boleh kepada Al-Ustadz, kemudian juga yang lainnya untuk memberikan masukan ya dengan apa yang akan kita sama-sama kaji. Baik, bab yang akan kita kaji pada pagi hari ini yaitu min alamati mautil qalb, dari tanda-tanda matinya hati, adamul khuzni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudiz zallat. Jadi bab yang akan kita bahas itu adalah bab tentang ciri-ciri dari matinya hati. Banyak sekali kajian-kajian yang mengkaji tentang hati, bahkan dalam kitab yang dibuat judul khusus Tazkiyatun Nufus itu bisa disebut 2/3 mengkaji tentang hati. Kenapa demikian? Karena hati ini adalah sumber dari segalanya. Hati ini adalah panglima dari seluruh tubuh yang ada pada diri kita. Maka tidak heran dalam mukadimah tadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, sesungguhnya dalam diri ini ada segumpal daging. Dalam bahasa Arab kalimat mudghah itu mengartikan bahwa itu sempalan atau potongan daging yang siap untuk dikunyah, menggambarkan betapa kecilnya daging itu, tetapi dia mempengaruhi seluruh daripada jasad yang ada pada diri kita. Perbandingannya, daging yang kecil punya peranan yang cukup besar dan akan mempengaruhi seluruh tubuh yang cukup besar jika dibanding dengan kecilnya mudghah. Dalam bahasa Arab, makna mudghah itu adalah jantung sebetulnya, bukan hati. Tetapi kita lebih sering mengartikan atau mengungkapkan dengan makna hati. Ya, ini. Jadi, kalau hati itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Artinya, kalau hatinya baik, maka sikap, tutur kata, dan perilakunya bisa dipastikan akan baik. Kenapa demikian? Karena hati adalah mainboardnya. Karena hati adalah yang menjadi promotornya. Tidak mungkin orang mampu menyunggingkan senyum dengan penuh ketulusan kalau hatinya sedang gundah gulana. Kalaupun ia mampu bersenyum meski ada nilai dan rasa yang tidak bisa ditangkap oleh hati. Ada ulama yang mengatakan ma yalqa minal qalbi ma kharaja minal qalbi yalqa fil qalbi. Apa yang keluar dari hati itu akan mudah diterima oleh hati. Maka ya, dalam satu ungkapan juga dikatakan terkadang sering sekali cinta itu jatuh pada pandangan pertama. Dan banyak sekali pandangan pertama itu yang jadi sampai terbangunnya rumah tangga karena memang Allah sudah takdirkan begitu. Kapan itu keluar dari hati, maka dia akan mudah untuk diterima dari hati.
Maka poin yang pertama kali kita tanamkan adalah mari kita meluruskan niat, mentuluskan hati bahwa kita duduk bermajlis di tempat ini semata-mata untuk mendapatkan hidayah dari apa yang akan kita kaji, dengan harapan sekecil apapun yang kita dapatkan itu akan berpengaruh besar kepada tutur kata, perilaku, sikap, dan membuahkan ketaatan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Ajibah mengatakan di bab ini bahwa ciri-ciri dari matinya hati itu ada 3. Yang pertama, adamul huzn ala ma fataka minal muwafaqat. Tidak adanya kesedihan, tidak adanya kegalauan, tidak ada kekhawatiran di saat dia melewatkan kewajibannya, di saat dia tidak melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya, karena itu sudah merupakan konsekuensi ketika seseorang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka sering sekali disebut bahwa syahadat itu terbagi 2, syahadatullah wa syahadatu rasulillah. Konsekuensi daripada syahadatullah berarti dia akan tunduk dan patuh terhadap syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syahadatul Rasul, dia akan patuh dengan syariat yang dibawa dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka makna Islam itu cerminan daripada syahadatul Rasul. Sementara makna iman itu adalah cerminan daripada syahadatullah. Al-iman at-tasdiku lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Islam al-khudu'u wal inqiyadu bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau iman itu lebih cenderung kepada kesiapan hati dengan membenarkan semua apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibuktikan dengan anggota tubuh dan diucapkan dengan lisan. Sementara Islam bukti ketaatan dengan syariat, dan itu sekaligus menjadi buah daripada keimanan. Maka baik, kita kembali kepada hati. Ya, di sini Ibnu Ajibah mengawali bahwa mautul qalbi, matinya hati seseorang, sababuhu salah satu asya'in, sebabnya ada 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, hubbud dunya, kecintaan kepada dunia. Kecintaan kepada dunia ini sudah fitrah, sudah sifat dan watak bawaan setiap manusia, dan ini menjadi perhiasan bagi siapapun orangnya, akan diberikan kilauan pandangan mata terhadap dunia. Maka dikatakan ad-dunya'u khadra'un, dunia ini hijau, dunia ini menggiurkan, dunia ini berkilau, dunia ini melupakan, dunia ini melalaikan. Maka ungkapannya adalah hijau, karena hijau itu adalah salah satu cerminan daripada warna yang mengasihkan, melenakkan. Kita bisa berlama-lama untuk memandang pepohonan yang berwarna hijau. Seperti itu. Ya, maka kecintaan terhadap dunia ini menjadi satu dari 3 sebab akan matinya hati. Ya, ini hubbud dunya. Sekarang pertanyaannya, kecintaan seperti apa? Nah, kecintaan kepada dunia yang akan menjadikan hati itu mati adalah kecintaan yang berlebihan. Kecintaan yang akan melalaikan seseorang daripada ingat kepada Allah. Kecintaan kepada dunia yang akan menjadikan seseorang gemar berkumpul dengan orang-orang yang lebih suka untuk menikmati kehidupan dunia, sehingga kenikmatan itu bisa melupakan kewajibannya dan zikir kepada Allah. Hal ini sangat erat sekali kaitannya dengan ciri yang kedua dan ciri yang ketiga. Baik, ini ciri yang pertama, itu kecintaan kepada dunia yang berlebih-lebihan. Sebab yang kedua yang bisa menjadikan hati itu mati adalah al-ghaflah an dzikrillah, lupa, lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir itu maknanya adalah ingat. Ulama mengatakan man ahabba syai'an fakatsura dzikruhu. Barang siapa orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan senang ketika sesuatu disebutnya. Dia akan senang ketika sesuatu itu memanggilnya.
Dia akan senang ketika sesuatu itu memerintahkan sesuatunya. Kenapa? Karena perintahnya adalah bagian daripada kewajibannya. Innal muhibbina lil ahbabi khidamun. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mencintai bagi orang yang dicintainya seperti budak, seperti bawahannya, seperti ajudannya, seperti pembantunya. Maka pertanyaannya adalah, sejauh mana kita menempatkan diri sebagai pengabdi, sebagai pembantu, sebagai abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan abdun itu adalah hamba. Ya. Maka kalau seandainya ada ayat Allah yang disebutkan kemudian kita tidak senang, tidak bergetar hati kita, tidak berdiri bulu-bulu kecil yang ada di anggota tubuh kita, itu masih diperlukan keimanannya. Walaupun para ulama juga mengatakan, ada yang mengatakan tidak ada iman ketika itu sama sekali. Ada juga yang mengatakan bahwa la yakmulu imanhu, imannya tidak sempurna, bukan tidak ada iman. Ya, karena ciri orang-orang yang beriman salah satunya adalah wajilat qulubuhum, hatinya akan bergetar. Dalam qaidah usul fiqh al-mafhum mukhalafah minhu, kebalikan dari itu berarti kalau tidak bergetar hatinya ketika disebutkan ayat-ayat Allah, ketika disebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah, berarti tidak ada iman di hatinya. Maka ketika kita mendengarkan hadis-hadis atau kitab-kitab Allah yang bentuknya mengisyaratkan sesuatu, kita harus punya perhatian yang lebih. Kenapa? Karena kalau tidak demikian berarti kita tidak termasuk ke dalamnya. Contoh lain, banyak sekali hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang diawali dengan kata mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim doifahu, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Berarti orang yang tidak menghormati tamunya, dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya orang yang tidak menghormati tamunya, maka tempat kembalinya bukan di surga. Hati-hati, banyak sekali hadis-hadis yang diawali dengan kata-kata mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tapi paling tidak ya, kita menempatkan diri memiliki kehati-hatian di saat bertemu dengan ayat-ayat yang mencerminkan tentang definisi. Karena kapan itu tidak ada dalam diri kita, berarti kita tidak termasuk di dalamnya. Ketika ayat Al-Quran menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang beriman, kapan satu di antaranya tidak ada dalam diri kita, berarti kita belum sampai di tahap seorang mukmin yang sempurna, atau bisa jadi bahkan naudzubillah kita belum masuk dalam kategori seorang yang beriman. Baik, itu yang kedua adalah al-ghaflah an dzikrillah. Hal yang dapat menyebabkan kita ya, memiliki hati yang mati itu adalah lupanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir tidak mesti harus dengan melafalkan lapad-lapad yang di dalamnya terdapat lapad-lapad hauqalah atau kalimat tahlil atau tahmid. Bahkan bertafakkur dengan alam, dengan ciptaan Allah, itu juga bagian daripada zikir. Bahkan ada ungkapan, ini bukan hadis, bukan asar, tafakkuru sa'atan khairun min ibadati alfi sa'atin. Bertafakkur sejenak dengan kebesaran dan keagungan Allah itu lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Ini bukan hadis, bukan asar, juga bukan kaul ulama, tapi mengatakan untuk sebagai motivasi saja. Kenapa? Karena berzikir dan bertafakur itu juga adalah bukti daripada keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sebab yang kedua yang dapat menjadikan hati kita mati. Yang ketiga, irsalul jawarih fi ma'asillah. Membiarkan anggota tubuh untuk bermaksiat kepada Allah, itu adalah bagian daripada sebab yang akan mematikan hati kita. Kalau kita berpikir apa hubungannya? Yang bermaksiat mata misalkan, yang bermaksiat kaki, yang bermaksiat pendengaran, tetapi justru itu yang akan mematikan hati. Karena tadi hati adalah promotornya, hati adalah mainbotnya. Dalam komputer ya, ketika kita melakukan atau membuka jaringan internet kemudian masuk virus, tetap mainbot juga akan berpengaruh. Kapan itu mati? Mati seluruh piranti yang ada dalam komputer. Begitu juga dengan tubuh kita ya. Yang bermaksiat mata, yang bermaksiat tangan, tapi itu semua
akan berpengaruh kepada hidup dan matinya hati. Yang lebih celaka lagi, sedikit pengaruh yang diberikan oleh mata, oleh kaki, oleh telinga karena bermaksiat kepada Allah, kepada hati, justru hati akan memberikan pengaruh besar kepada telinga, mata, dan hati. Dengarkan, baik, jadi kita perhatikan lagi. Pengaruh kecil dari maksiat yang dilakukan oleh mata, oleh telinga, oleh kaki dan tangan akan berpengaruh besar bagi hati, dan hati akan memberikan pengaruh balik yang lebih besar kepada mata, telinga, tangan, dan kaki. Kenapa? Karena tadi mudghah, sempalan daging yang bisa untuk dikunyah akan memiliki pengaruh besar bagi seluruh anggota tubuh. Demikian juga dengan pengaruhnya. Jadi ini sangat erat sekali. Tidak bisa kita mengatakan tidak apa-apa jika sedikit nih. Nanti dengan melakukan amal soleh sekian mungkin akan imbas nilainya. Tidak demikian. Ya. Bagaimana mungkin kita membiarkan sesuatu hal yang kecil sementara itu dilakukan berkali-kali, dilakukan berulang-ulang. Kata ulama, la sogiro ma'al istimror wala kabiro ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan berulang dan berulang kecuali itu akan menjadi dosa besar, dan dosa besar bisa menghilangkan keimanan seseorang. Dan tidak ada dosa besar yang diikuti dengan istighfar. Berarti peranan taubat sangatlah besar untuk menghidupkan hati kita. Kapan kita lalai, kapan kita khilaf sehingga kita membuahkan untuk bermaksiat kepada Allah, dalam doa yang sering kita ungkapkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kita berlindung kepada Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukumi kami dari kelupaan yang menyebabkan kami berbuat dosa kepadamu. Karena banyak sekali dosa itu terjadi karena lupa, dan lupa itu juga adalah bagian fitrah daripada kemanusiaan. Maka manusia disebut kata insanun. Asal katanya mujarrodnya diambil dari kata nun, sin, ya. Nasiya artinya itu lupa. Maka dikatakan insanun artinya orang yang memang biasa lupa. Maka untuk itu setiap kali ingat kita kepada Allah, berzikirlah. Setiap kali kita ingat kepada Allah, beristighfarlah. Kendati demikian mungkin kita merasa tidak melakukan dosa, tetapi apakah ada jaminan bahwa dosa-dosa kita yang lalu itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ada jaminan bahwa dosa-dosa kita sudah seimbang bahkan lunas dan imbas dengan kebaikan-kebaikan kita? Belum tentu. Sekalipun imbas menurut perasaan kita, apakah ada jaminan setiap ketaatan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah sepenuhnya? Belum tentu. Maka dengan demikian berzikirlah, bertaubatlah dimanapun kita berada. Ya, baik, itu sebab yang ketiga yang bisa menjadikan matinya hati seseorang adalah irsalul jawari fi ma'asillah, membiarkan anggota tubuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Ibnu Ajabah mengatakan wasababu hayatihi salasatu asyaun, dan sebab hidupnya mati itu juga ada 3. Pertama, az-zuhdu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Zuhud secara lugawi mengatakan itu adalah berpaling, meninggalkan. Ya, tetapi tentu tidak meninggalkan dunia secara keseluruhan, hanya secukupnya. Ya, ada kisah menarik, seorang waliullah. Dia profesinya sebagai seorang kuli panggul di pasar. Jadi dia hanya bekerja seukuran untuk mendapatkan makanan untuk disantap ketika itu. Dia pergi di pagi hari, melakukan pekerjaannya sebagai kuli panggul. Setelah mendapat sarapan, dia kembali dan dia beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah. Di siang hari begitu dia kembali lagi ke pasar sampai sore hari. Suatu hari dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku rezeki yang tidak harus aku berikhtiar untuknya. Singkat cerita, wali ini difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara berdoa, ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke dalam penjara? Ternyata setelah merenungkan, Allah mengabulkan doanya, diberikan rezeki, diantarkan ke penjaranya tanpa dia harus berikhtiar karenanya. Ya. Nah, tapi pelajarannya adalah
bagaimana seorang wali hanya melakukan pekerjaan dunia sebatas untuk mengisi perutnya, untuk memiliki tenaga dan dilakukan sebagai ketaatan kepada Allah. Barangkali kita lebih sering kalau makan belum puas belum berhenti. Bahkan sebelum makan sudah berpikir keras makanan apa yang enak untuk disantap. Seringkali kita terlontar, makan apa ya Pak siang nanti? Makan apa ya Mah malam nanti? Kita keluar coba kita ini loh. Ayo kita coba makan ini, makan itu, dan makan ini. Kenapa? Karena yang jadi prioritas adalah nikmat. Yang jadi prioritas adalah puas. Dan kenikmatan serta kepuasan itu sudah dipastikan dapat melalaikan seseorang. Bagaimana tidak? Faktanya saja. Untuk makan yang enak, untuk makan yang memuaskan hati, kita perlu keluar rumah. Dari sisi waktu, kita harus mengorbankan waktu banyak dibanding kita tinggal di rumah. Walaupun mungkin ada saja jawaban kita untuk ngelesnya. Tapi kan di rumah juga tidak ngapa-ngapain. Sekali-kali bolehlah dengan keluarga keluar. Boleh. Karena itu juga bagian daripada ibadah. Ya, seorang suami mengajak istrinya untuk makan di luar dengan keluarganya, itu bagian ibadah. Seorang istri memberikan usulan untuk makan di luar juga bagian daripada ibadah. Ya. Ibu-ibu mungkin, oh ternyata ibadah juga, sudah sering-sering aja kalau begitu ngajak suami untuk pergi keluar. Betul, ya, itu juga bagian daripada ibadah. Ya, ibadah itu secara umum, ya, dikatakan Imam Al-Ghazali, kullu ma yuhibbuhullahu wa yardhah min af'alin wa aqwalin dhahiratan wa batinan. Segala sesuatu perbuatan yang Allah ridhoi dan Allah cintai, baik itu perbuatan dohir atau perbuatan batin. Ya, cinta itu adalah pekerjaan hati, pekerjaan qalb, tetapi bentuk nyatanya itu pekerjaan tubuh. Jadi mencintai seseorang dengan hati tulus saja itu bagian daripada ibadah. Berzikir dengan qalbi saja itu adalah bagian ibadah. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa kepedulian, ada rasa empati kepada sesama, itu juga bagian daripada ibadah. Hanya permasalahannya, apakah kita hanya akan sebatas itu saja melakukannya? Karena dalam ayat-ayat, terutama ayat jihad, Allah selalu mengedepankan bi amwalihim wa anfusihim. Urutan jihad di jalan Allah, Allah selalu mengurutkan dengan harta terlebih dahulu. Sebagian ulama mengatakan, kenapa harta dulu baru jiwa? Karena jiwa itu adalah aset terakhir milik kita. Selama kita bisa berjuang di jalan Allah dengan harta, maka keluarkanlah hartanya. Tetapi keutamaan di hadapan Allah, orang yang berjuang dengan hartanya, orang yang berjuang dengan tenaganya, orang yang berjuang dengan waktu dan pikirannya, jauh lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya sebagai pengurus takmir, kalau kita memikirkan masjid dengan segenap harta terbaik kita, pikiran terbaik kita, waktu terbaik kita, tentu keutamaannya di hadapan Allah jauh lebih banyak, mohon maaf, dengan hanya yang memberikan hartanya saja. Bahkan ketika baginda Rasulullah SAW mengatakan, seandainya engkau menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, engkau tidak akan menyamai setengah daripada kebaikan sahabat-sahabat kamu. Itu artinya kebaikan sahabat-sahabat yang dilakukan dengan keimanan, melahirkan ketulusan, keikhlasan semata-mata mengharap ridhonya Allah, jauh lebih utama dibanding dengan menginfakkan harta. Gambarannya adalah emas sebesar Jabal Uhud, gunung Uhud. Ya, kenapa emas yang dijadikan ungkapan? Karena emas adalah bagian perhiasan yang banyak digandrungi orang. Maka dalam surat An-Nisa, ya, salah satu perhiasan dunia itu adalah emas. Ya, walaupun itu ada di urutan yang hubbus syahwati minan nisa'i kedua. Ya, nah, setelah perempuan. Ya, maka itu perhiasan. Ya, jadi kita kembali bahwa az-zuhdu minad dunya, kita berpaling atau meninggalkan dunia, bukan berpaling sepenuhnya, bukan meninggalkan sepenuhnya, karena baginda Rasulullah SAW juga menyabdakan bahwa sesungguhnya seorang mukmin yang kuat jauh lebih disukai dan dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Dan salah satu makna kuat itu adalah kuat dari sisi ekonomi. Ya, baik. Jadi itu yang pertama, sebab yang bisa menghidupkan hati. Kemudian yang kedua, al-istighol bidzikrillah. Berarti kebalikan yang tadi, menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah.
Zikir kepada Allah bisa dengan berbagai cara, bisa dengan berbagai kondisi. Maka dalam ayatnya, orang-orang yang diberikan pemahaman, orang-orang yang termasuk dalam golongan ulul albab itu adalah orang-orang yang berzikir dengan cara ketika ia berdiri, dengan ketika ia berjalan, dengan ketika ia berbaring, dan lain sebagainya. Dulu, saya sering berpikir, apa iya orang yang pegang tasbih digital itu berzikir? Ya. Tapi paling tidak, itu adalah bentuk ikhtiar seseorang, setidaknya akan mengingatkan bahwa dia sedang pegang alat, wasilah, ya, atau sesuatu yang dapat menggiring dia untuk ingat kepada Allah. Jangan sekali-kali ketika kita melihat orang lain yang berbeda dengan kita, kemudian kita, Allah tidak demikian, saya tidak demikian juga bisa melakukan ini. Jangan sama sekali, karena itu adalah bagian daripada ciri-ciri rusaknya atau sakitnya hati. Ya. Maka lakukanlah seluruh ketaatan dengan berbagai cara. Karena kita berharap seperti bagaimana kita berdoa, berdoalah sebanyak mungkin, karena kita tidak tahu doa mana yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Kiai Al-Hajj Hasan Abdullah Saleh mengatakan, berdoalah kepada Allah sampai Allah malu kalau tidak mengabulkan doamu. Itu artinya apa? Saking seringnya berdoa, saking sungguh-sungguhnya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah tidak punya alasan untuk tidak mengabulkan doa kita. Doa itu bagian daripada zikir kepada Allah. Doa itu adalah bagian daripada perintah. Doa itu adalah bagian daripada ibadah. Maka barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan doa, dia juga sedang menyibukkan dirinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu sebab yang kedua yang dapat menghidupkan hati adalah al-istighol bidzikrillah, menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah. Yang ketiga, sebab yang dapat menghidupkan hati itu adalah wasuhbatu auliyaillah, berkumpul beserta orang-orang soleh. Aulia, kita sempat familiar dengan kata aulia waktu ada kasus Al-Maidah 51, itu ditafsirkan sebagai sahabat setia. Sahabat setia Allah berarti dia adalah orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah berarti dia yang sering ingat kepada Allah. Dia yang sering taat kepada Allah. Dia yang sering melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu sebab yang dapat menghidupkan hati kita itu bagaimana kita bisa meluangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka dalam syair lagu, Ofik mengatakan, tombo ati salah satunya adalah kumpulono ingkang insang soleh. Berkumpul beserta orang-orang yang soleh. Sering sekali kita dulu mendengarkan, setidaknya ketika seseorang berkumpul dengan penjual parfum, dia akan kecipratan wangi dari parfumnya. Tetapi kapan orang berkumpul dengan seorang pandai besi, setidaknya dia akan terkena oleh cipratan api dari pandainya. Begitu pula dengan kita. Ya, maka ketika kita duduk bermajlis, sempatkan juga kita berdoa, ya Allah, aku bersaksi dengan nama agungmu yang jiwa kami ada di genggamanmu. Aku bersaksi bahwa aku memiliki sahabat-sahabat yang saat ini duduk bermajlis. Maka kumpulkanlah kami dalam kecintaan dan ketaatan kepadamu. Dan janganlah engkau pisahkan kami, kecuali engkau telah ampunkan semua dosa-dosa kami. Dan kami bersaksi bahwa semua sahabat yang ada di samping kiri kanan kami, itu juga akan menjadi bagian kami ketika engkau memanggil kami untuk masuk ke dalam surganya. Sederhananya, ketika ada satu di antara kita sudah dipanggil oleh Allah untuk masuk surga lebih duluan ceritanya. Mungkin saja ketika Allah ingat dengan kita, oh iya ya Allah, ketika saya duduk bermajlis dan ketika itu melahirkan kesadaran sehingga kami melakukan ketaatan, dan karena itu engkau memasukkan aku ke dalam surgamu, tidakkah engkau juga akan membiarkan aku untuk memanggil si fulan dan si fulan untuk masuk ke dalam surga kami. Maka jangan lupa juga salah satu triknya, ada orang yang selalu berdoa, minta doa, dan mendoakan. Jadi 3, berdoa, mendoakan, dan senantiasa minta didoakan. Dengan siapa saja, ketemu siapa saja. Kenapa? Karena tadi kita tidak tahu doa siapa, doa mana, dan kapan yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu hal-hal yang dapat menghidupkan hati seseorang. Yang pertama tadi, zuhud terhadap dunia, menghilangkan kecintaan, kecenderungan yang berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah.
Dan yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Selanjutnya, Ibnu Ajibah mengatakan, wa alamatu mautihi, dan ciri-ciri matinya hati seseorang itu juga ada 3. Tadi sudah disebutkan, ya. Yang pertama, adamul huzn ala ma fata minat ta'ah. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan ketika ada satu kewajibannya hilang dan terlewatkan begitu saja. Bahkan Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sering sekali ada pemahaman yang nampaknya kurang tepat ketika kita berbicara dengan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Terkadang ada orang yang memaknai sunnah itu adalah ma yusabu fi'luhu wala yu'aqabu tarkuhu. Sesuatu yang kalau dikerjakan dia akan mendapatkan pahala, dan kalau ia ditinggalkan dia tidak akan mendapatkan siksa. Sehingga itu memberikan kesimpulan bahwa sunnah dapat apa ki ditinggalkan. Padahal para sahabat dulu berpikir justru karena ini sunnah jangan sampai sekali-kali terlewatkan. Sekali lagi, dulu para sahabat dan para salafus sholih berpikir bahwa karena ini sunnah jangan sampai terlewatkan. Ya, maka ya di sini adamul huzn ala ma fata minat ta'ah. Apalagi makna taat itu tidak hanya sekedar berkonotasi dengan hal-hal yang wajib, tetapi justru juga berkaitan erat dengan hal-hal yang sunnah. Mohon maaf, rasanya tidak selayaknya kita merasa baik kalau kita hanya baru melaksanakan sholat yang 5 waktu saja. Rasanya tidak tepat kalau kita mengatakan bahwa diri ini sudah dermawan kalau yang kita keluarkan hanya sebatas zakat saja. Rasanya belum bisa dikatakan bahwa kita ini seorang penyayang kalau kita menyantuni anak yatim itu kalau ada momen-momen tertentu saja. Apakah itu di 1 Muharram, apakah itu di hari Asyura dan lain sebagainya. Tapi justru amalan-amalan baik itu akan terpancar dan menjadi nilai plus bagi seseorang di saat seseorang sudah keluar dari waktu dan tempat berlatihnya. Sebagai contoh, Ramadan itu dikatakan juga sebagai kawah candra di muka, tempat menggembleng, tempat latihan seseorang. Kapan nilainya bisa dilihat? Di saat orang telah keluar dari bulan Ramadan. 11 bulan yang lainnya itu adalah cerminan daripada berhasil tidaknya seseorang berlatih dan menempa diri dalam sebulan penuh di bulan Ramadan. Ya, itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, watarkun nadam alama fa'alta minaz zallati. Ya, meninggalkan rasa penyesalan atau tidak menyesal sama sekali ketika dia ya dihilapkan atau digelincirkan ya dengan hal-hal yang sifatnya bermaksiat kepada Allah. Kalau yang tadi tidak melakukan ketaatan, dia biasa-biasa saja, kemudian ditambah ketika dia juga melakukan kemaksiatan, dia tidak menyesal sama sekali. Tidak ada kekhawatiran dalam dirinya, tidak ada ketakutan untuk mempertanggungjawabkan dengan kemaksiatan yang telah dilakukannya, berarti itu tanda daripada hati seseorang telah mati. Ingat, ketika bermaksiat bukan hanya saja yang termasuk dalam kategori dosa besar, dosa kecil pun termasuk di dalamnya. Karena tadi tidak ada dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang kecuali dia akan menjadi dan bernilai dosa besar. Jadi itulah ciri daripada matinya hati seseorang. Ya, yang kedua adalah tidak adanya penyesalan ketika ia telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, suhbatuka lil ghafilinal amwat. Berkumpul dengan orang-orang yang lalai, berteman setia dengan orang-orang yang memang hatinya sudah mati. Ya. Ada 2 kemungkinan. Ya. Ketika orang berkumpul dengan orang-orang yang lalai, apakah pertama dia akan mengingatkan atau justru dia akan tergerus, tergiring seperti apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Yang perlu diingat adalah dalam hukum warna, ketika terjadi pencampuran, maka warna yang paling banyak itu yang akan dominan dan akan menjadi warna hasil daripada campuran. Apalagi kalau warna itu sudah berbentuk hitam dan putih.
Ada banyak warna putih, tetapi dicelupkan sedikit warna hitam saja, dia akan menjadi abu sekaligus. Tetapi sedikit warna hitam dikasih warna putih banyak, tetap akan abu nilainya. Untuk menjadi putih perlu ratusan kali lipat dari jumlah warna hitam yang ada. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita akan memberikan alasan bahwa kan kami hanya bergaul dalam urusan dunia saja, bukan dalam akidah, bukan dalam ibadah. Tidak demikian. Ya, baginda Rasulullah SAW membolehkan dalam muasarah, betul muasarah yang berhubungan dengan dunia, sebagaimana beliau mengambil orang Yahudi untuk menjadi penerjemahnya. Ya, tetapi permasalahannya kita juga perlu berintrospeksi diri, buah hasil dari persahabatan kita, buah daripada kumpul dan kebersamaan kita dengan orang-orang yang memang lalai dan terbiasa untuk bermaksiat kepada Allah, apakah itu akan menambah keimanan kita atau bukan? Bukan hanya sekedar, kan saya tidak ikut di bermaksiat, saya tidak lalai. Ketika sholat saya keluar, saya melakukan sholat. Ketika ada kewajiban, saya melakukan kewajiban. Tidak hanya itu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dari situ menambah keimanan kita? Apakah dari situ menambah amal soleh kita? Kalau tidak, stop, tinggalkan. Karena hijrah dalam posisi seperti itu wajib hukumnya. Tidak ada alasan. Kalaupun ada alasan, bisa jadi itu adalah nafsu, karena dalam hati ada rasa takut dibilang sombong, ada rasa khawatir dibilang tidak mau bergaul, atau ada dibilang khawatir tidak fleksibel dalam bergaul. Ya, baik. Itu ya ciri yang ketiga daripada matinya hati seseorang. Ya, baik. Dilanjutkan, Ibnu Ajibah mengatakan, wadzalika, dan itu li'anna sudur ta'ah minal abdi unwanus sa'adah. Karena hati seseorang yang taat kepada Allah itu adalah unwanus sa'adah, tanda daripada kebahagiaan. Artinya kapan hidup hati seseorang, maka dipastikan dia akan memiliki kebahagiaan dalam hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Kapan hati seseorang mati, sekalipun dia bisa mendapatkan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu tentu kebahagiaan semu, kebahagiaan sesaat yang akan melahirkan penyesalan yang berkepanjangan. Kita perhatikan kembali kalimatnya. Ya, ada ulama yang mengatakan, in sobartum alal asyakki qasiran istamta'tum bil arfahil aladzi tawilan. Kalau seandainya kita mampu bersabar dalam ketaatan barang sejenak, maka akan melahirkan kebahagiaan yang berkepanjangan. Tidak berkepanjangan bagaimana? Sabarnya sebentar, taatnya sebentar, tapi bahagianya panjang. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan yang kekal. Satu hari di dunia berbanding dengan 500.000 tahun di akhirat, sebagian ulama mengatakan. Bagaimana mungkin? Ya. Jadi kalau kita mampu bersabar dalam ketaatan, kita mampu bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan barang sejenak saja, maka Allah akan memberikan kebahagiaan yang berkepanjangan di dunia dan kebahagiaan yang berkepanjangan di akhirat kelak. Ya. Kemudian dikatakan di sini, wa kanal qalbu hayyan bil ma'rifati wal iman. Dan hati itu akan hidup dengan ma'rifah, dengan pengetahuan tentang kebesaran Allah, dengan keimanan yang senantiasa dipupuk, ditambah, sehingga dengan keimanan itu hati menjadi hidup, melahirkan ketaatan dan kebahagiaan, baik itu di dunia dan di akhirat. Wa alamahu ma yujabu syaqawatuhu. Dan hati yang hidup itu akan otomatis sakit di saat dia lalai dari perintah Allah, apalagi kalau melakukan kemaksiatan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah ketika kita melewatkan salah satu sunnah rawatib saja ada kegundahan yang berkepanjangan sampai datangnya sholat berikutnya atau tidak? Kalau tidak, hati-hati, bisa jadi hati kita memang menuju ke ambang kematian. Ya. Dan kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan ketika seseorang dalam ketaatan kepada Allah. Maka ulama yang mengatakan, ditambahnya lagi, kebahagiaan yang paling sempurna itu adalah ketika seorang orang tua, baik ayah atau ibu, melihat anak dan keturunannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasinya adalah prestasi ukhrawi, bukan hanya sekedar prestasi dunia. Kalau saja kita melihat anak cucu kita
kembali ke rumah dari sekolahnya membawa trofi, betapa bahagianya kita. Seharusnya kita jauh lebih bahagia ketika kita melihat anak kita mampu sholat tanpa harus diperintah lagi. Terbiasa melakukan sholat sunnah karena mereka melihat contoh yang kita lakukan. Bukan karena mereka dapat pelajaran di sekolahnya dan dari gurunya, sementara kita tidak melakukan. Kita tentu tahu semuanya, metode yang paling efektif untuk membentuk karakter seorang anak bukan dengan perintah, tetapi dengan mengajak sekaligus memberikan contoh. Bagaimana mungkin seseorang akan membersihkan lantai jikalau sapu yang dipakai untuk menyapukannya adalah sapu yang kotor? Yang ada pasti lantainya akan jauh lebih kotor. Bagaimana seorang orang tua mengharapkan anak dan keturunannya soleh kalau dia tidak berupaya maksimal untuk menyolehkan dirinya terlebih dahulu? Ya, baik. Dilanjutkan lagi, ya sedikit lagi. Wa afrohuhu ma yujabu sa'adatuhu. Hati yang bersih akan bahagia, akan berbinar-binar, akan berkembang ketika dia sudah melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi berbalik arah. Hati yang hidup, kapan dia taat, dia akan bahagia, akan gembira. Kapan ada kelalaian dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia akan gundah gulana. Sebaliknya hati yang mati, ketika dia melakukan kemaksiatan, biasa-biasa saja. Maka kata baginda Rasulullah SAW, standar dosa dan bukannya sesuatu itu adalah hati nurani. Dulu para sahabat ketika duduk bermajlis dengan baginda Rasulullah SAW akan berlomba-lomba untuk mengajukan pertanyaan tentang amalan-amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka khawatir ada satu amalan yang terlewatkan tidak dilakukan karena mereka tidak mengetahuinya. Tapi ada satu sahabat namanya Sam'an ibnu Nawas, justru dia mengatakan, ya baginda Rasulullah SAW, apakah keburukan itu? Dan baginda Rasulullah SAW mengatakan, mahaka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaikan nas. Keburukan itu adalah sesuatu yang membuat hatimu tidak enak dan tidak suka kalau dilihat oleh orang. Maka betul sekali keadaan menyendiri, ya, kemudian tidak ada dalam pengawasan orang, itu lebih cenderung bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Nah, apalagi sekarang ditambah katanya, anak muda, orang tua, sudah sendiri, pegang handphone, ada kuotanya, oh lebih bahaya lagi itu. Ya, seperti itu. Jadi memang ketika di rumah pun sekalipun, sendirian itu ada dalam kebahayaan. Ya, inna syababa wal farogo mafsadatun lil mar'i ay mafsadatun. Sesungguhnya waktu kosong, waktu menyendiri, ya. Kemudian ketika itu waktu muda juga itu yang akan menjadi, ya, faktor dominan rusaknya seseorang. Ya, maka ya di sini tadi mengatakan apa yang menjadikan hati yang hidup itu bahagia adalah ketaatan semata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutkan sedikit lagi, ya. Fal qalbul hayyu yuhissu bima yurdihi inda maulahu fayaprahu. Hati yang bersih dia akan sangat peka sekali terhadap kebaikan-kebaikan yang akan menjadikan dirinya bahagia. Sekecil apapun kesempatan untuk melakukan kebahagiaan, maka dia akan refleks untuk mengambil bagian daripada itu. Kapan hati seseorang mati, dia akan sedikit-sedikit akan memiliki rasa cuek, antipati. Bahkan akan ada saja alasan, sudah ada di orang lain. Ini kan fardu kifayah nih, tidak harus semua orang melakukannya. Ya. Itu hati yang mati. Tapi hati yang hidup, dia akan betul-betul peka. Dia akan merasakan sesuatu kehilangan yang sangat besar kapan dia tidak mengambil andil bagian daripada untuk melakukan kebaikan. Dalam hal ini mohon maaf, ya, saya kembali lagi terus kembali kepada tanggung jawab dan amanah kita sebagai takmir. Kapan ada kesempatan untuk memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang hidup, maka dia akan turun untuk mengambil andil dan bagian dalam memakmurkan rumahnya Allah. Tidak akan pernah beralasan, tidak apa-apa Ji, saya minggu kemarin kan sudah, gilirannya si A dan si B dan si C saat ini. Kan fardu kifayah Ji, tidak harus semuanya. Ada satu yang mewakili, maka sudah cukup, ya, terbebas daripada kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak demikian, ya. Terakhir, ya, baik, dalam hadisnya baginda Rasulullah SAW mengatakan, man sarrathu hasanatuhu sa'athu sayyi'atuhu
fahuwa mu'min. Barang siapa yang menjadikan hatinya bahagia karena kebaikannya dan menjadikan hatinya gundah gulana, dirundung dengan kesedihan karena kemaksiatannya, maka dia adalah seorang mukmin yang sejati. Dengarkan, ya, kita cermati sekali lagi. Barang siapa yang kebaikannya membahagiakan hatinya, kemudian kemaksiatannya membuat dirinya gundah gulana dan sedih yang berkepanjangan, maka dia sejatinya seorang mukmin. Artinya, ya, kalau itu tidak ada dalam diri kita, berarti kita perlu berintrospeksi bahwa kita bukan bagian daripada orang yang dikategorikan mukmin daripada bentuk dan nasnya hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, Ibnu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-mu'minu yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin. Seorang mukmin ketika dia melihat dosanya seperti dia telah berdiri di bawah kaki gunung yang sudah mulai condong dan akan menimpa dirinya. Ya. Seorang mukmin, ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, perumpamaannya seperti dia tengah berdiri di bawah kaki gunung yang sudah mulai condong dan akan menimpa dirinya. Yakhafu ayyaqa, dia takut betul akan tertimpa oleh gunung itu. Wal fajir, dan seorang yang terbiasa melakukan kemaksiatan, kata Ibnu Mas'ud, karena ya dzunubahu kadubabin waqa'a ala anfihi yuqalu bihi hakadha fa'atorhu. Seperti seseorang yang dihinggapi oleh seekor lalat di hidungnya dan dia bilang, gampang Ji, tinggal ditepuk dia akan terbang. Dia melihat dosa seperti itu. Ya, maka pertanyaannya, apakah kita ada di bagian seperti seseorang yang tengah berdiri di bawah kaki gunung dan dia ketakutan akan tertimpa oleh gunung itu, atau justru kita seperti orang yang dihinggapi oleh seekor dubab, apa itu, lalat, kemudian dia dengan mengatakan gampang Ji mengusirnya, cukup dibeginikan dia akan terbang, seperti itu. Ya, baik, sebagai terakhir kesimpulannya adalah 3 hal yang dapat mematikan hati. Yang pertama adalah kecintaan terhadap dunia yang berlebih-lebihan, kemudian lalai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membiarkan diri untuk bermaksiat kepada Allah. 3 hal yang dapat menghidupkan hati adalah, yang pertama, zuhud terhadap dunia, yang kedua, menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah, dan ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Adapun tanda-tanda dari matinya hati seseorang, yang pertama adalah tidak ada kesedihan ketika dia meninggalkan ketaatan kepada Allah, dan tidak ada kekhawatiran yang berlebihan ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan yang ketiga, dia senantiasa dan menyukai untuk berkumpul dengan orang-orang yang lalai kepada Allah. Seorang mukmin, standar pribadinya adalah kapan ketaatannya membahagiakan dirinya dan kapan kelalaian dan kemaksiatannya membuat dirinya gundah gulana. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, sekiranya ada islahat barangkali dari Ustaz Sulaiman, begitu juga dengan Ustaz Badar, yang perlu ditambahkan atau koreksian dengan apa yang telah kita kaji bersama, dengan senang hati kami persilahkan waktu yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.